Oke, langsung aja. Sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban kelas 5 tema 3 halaman 80, 81, dan halaman 82. Oke, kita mulai dari kunci jawaban halaman 80 di bagian Ayo Membaca. Mari kita baca ini ya. Tak ada yang melebihi kekuatan rakyat saat bersatu, persatuan dapat terwujud dalam suasana rukun dan damai. Bacalah teks bacaan di bawah ini, garis bawahi informasi penting yang kamu temukan dalam bacaan. Nah, ini ada bacaan yang judulnya Bogor Siap Gelar Cap Gumeh. Pesta Rakyat Bogor Cap Gumeh 2015 bukan sekedar untuk mengakhiri perayaan Imlek, melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman. Perayaan ini bukan hanya sekedar atraksi seni budaya, melainkan simbol rakyat menghargai keberagaman. Festival tahun ini akan lebih meriah dibandingkan dengan festival sebelumnya. Festival akan dimeriahkan sekitar 10.000 pengisi acara dan kemungkinan disajikan oleh 100.000 pengunjung. Festival yang akan diliput media elektronik dan media cetak ini akan dinikmati sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Ada penampilan 12 mobil shio, 25 liong, dan 50 barongsai. Selain itu ada pula bebegik sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, bubuku logor, marching band, pasukan pengibar bendera, ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval, dan lengseran. Rute festival lebih panjang, yakni tidak sekedar dari wihara di Jalan Surya Kencana sampai simpang ujung Jalan Siliwangi, tetapi melingkar ke Jalan Sukasari, Jalan Pajajaran, Tugu Kujang, dan Jalan Oto Iskandar Dinata. Banyaknya jenis atraksi dari kebudayaan berbeda mencerminkan keberagaman masih dijunjung tinggi. Kepanitiaan tidak eksklusif berasal dari satu komunitas, tetapi justru berasal dari yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu adalah bacaannya. Sekarang kita lanjut ke bawah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi dari bacaan. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, apakah yang dimaksud dengan perayaan Cap Gomeh? Nah, untuk jawabannya yaitu perayaan Cap Gomeh adalah pesta rakyat untuk mengakhiri perayaan Imlek. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 1. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 2. Atraksi apa sajakah yang dapat ditemui di perayaan Cap Gomeh di Bogor? Jawabannya yaitu perayaan Cap Gomeh di Bogor dimeriahkan oleh atraksi penampilan 12 mobil shio, 25 liong, dan 50 barongsai, bebegik sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, boboku logor, marching band, pasukan, pengibar bendera, ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval, dan lengseran. Nah, itu jawaban nomor 2, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, lanjut sekarang kita ke nomor 3. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas tentang keberagaman? Jawabannya yaitu keberagaman adalah bersatunya beragam budaya, etnis, agama, ras, dan antar golongan dalam sebuah festival. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apakah manfaat keberagaman di dalam suatu masyarakat? Berikan pendapatmu. Nah, untuk jawabannya silahkan bisa kalian jawab seperti ini. Manfaat keberagaman dalam suatu masyarakat diantaranya kita bisa saling menghormati perbedaan agama, suku, status sosial, serta memupuk rasa persatuan bangsa. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kita masuk ke kunci jawaban halaman 81 dan halaman 82 di bagian Ayo Berlatih. Bentuklah satu kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Buatlah sebuah buku kecil atau buklet berisi kegiatan yang memperlihatkan keberagaman sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat. Oke, lanjut ke bawahnya, buklet keberagaman. Kalian dapat mencari informasi dari buku, majalah, koran, atau internet. Kalian juga bisa melakukan wawancara dengan guru atau pemuka masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Carilah informasi tentang segala aktivitas yang melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat dari segala kalangan. Gunakan 2 helai kertas A4 yang dilipat menjadi 2 untuk membuat buklet. Kamu dapat memperkaya bukletmu dengan gambar-gambar aktivitas yang dimaksud. Pada kegiatan sebelumnya, kita mencoba untuk melakukan gerak tari sederhana, yakni tarian kancet papatai dari Kalimantan Timur. Apa yang tengah kita lakukan merupakan sebuah bentuk yang mendukung keberagaman budaya. Dengan menarikan tarian daerah sendiri dan juga daerah lain, kita sudah mendukung pelestarian budaya Indonesia. Budaya Indonesia adalah milik kita bersama. Cobalah untuk kembali melatih gerakan tarianmu, lakukan dalam kelompok-kelompok kecil, tunjukkan tarian kelompokmu di depan kelas, berikan masukan, saran, atau pendapat saat melihat penampilan kelompok lain. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di bawahnya.
Oke, mari kita baca dari yang paling atas. Apakah kamu berasal dari suku bangsa atau adat istiadat yang sama dengan tarian yang kamu bawakan? Nah, ini silahkan kalian sesuaikan jawabannya dengan adat istiadat di daerah kalian ya. Apakah sama dengan adat istiadat tarian yang kalian bawakan? Untuk contoh jawabannya di sini saya tuliskan seperti ini. Tari Kancet Papatai berasal dari suku Dayak di Kalimantan Timur, sedangkan saya berasal dari suku Jawa. Oke, selanjutnya pertanyaan di bawahnya, apa yang kamu rasakan saat berhasil menguasai tarian daerah milik daerah yang tidak sama dengan daerahmu? Nah, untuk jawabannya kalian bisa tulis seperti ini ya. Ini silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian untuk jawabannya. Jawabannya yaitu saat saya berhasil menguasai tarian daerah milik daerah yang tidak sama dengan daerahku, saya merasa sangat senang karena bisa mengenal tarian daerah lain. Oke, lanjut sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Maukah kamu mempertunjukkan tarian daerah lain di hadapan kedua orang tuamu? Jelaskan. Nah, silakan kalian bisa jawab seperti ini. Saya mau mempertunjukkan tari daerah lain di hadapan kedua orang tua sebagai bukti saya telah mempelajari tarian daerah lain. Oke ya, lanjut kita ke bawahnya. Benny dan Siti bercakap-cakap tentang festival Cap Gomeh yang dibahas pada kegiatan sebelumnya. Bersama teman sebangkumu, bacalah teks bacaan Benny dan Siti secara bergantian. Benny, aku tidak menyangka bahwa festival Cap Gomeh di Bogor menarik begitu banyak perhatian masyarakat. Siti menjawab, iya, dari yang aku baca, terdapat sekitar 10.000 pengisi acara dan akan diliput oleh banyak media cetak dan elektronik yang katanya dinikmati oleh sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Benny menjawab, banyak sekali. Bayangkan saja betapa banyaknya penonton televisi ya. Siti menjawab, itulah mengapa banyak sekali iklan yang ditayangkan di sebuah televisi karena jumlah penonton yang amat banyak. Benny menjawab, aku masih teringat dengan tugas mencari kata kunci dalam iklan. Dalam waktu semalam saja terdapat lebih dari 10 jenis iklan. Siti menjawab, pada tugas yang lalu aku memilih kata kunci yang isinya mengajak dan menarik para penonton. Nah, itu adalah percakapannya. Lanjut kita ke bawahnya. Di sini ada perintah. Dalam kelompok yang berisikan 4 siswa, diskusikanlah kesimpulan tentang ciri-ciri kata kunci yang biasanya terdapat dalam iklan. Nah, untuk jawabannya silahkan bisa kalian tulis seperti ini. Ciri-ciri kata kunci dalam iklan yaitu kata kunci iklan harus menarik perhatian, baik pembaca, pendengar, atau pemirsa. Kata kunci tercantum dalam judul iklan. Kata kunci dapat diungkapkan melalui gambar, disebutkan lebih dari satu kali. Nah, itu adalah jawabannya, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut sekarang kita ke bawahnya. Di sini ada perintah lagi. Masih dalam kelompok, buatlah sebuah peta pikiran tentang perbedaan dan persamaan kata kunci iklan media cetak dan iklan media elektronik. Gunakan kertas gambar A4 dan pastikan peta pikiranmu menarik. Oke, untuk jawabannya, perbedaan kata kunci iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak yaitu penggunaan kata kunci dibatasi ukuran halaman iklan. Bahasa iklan formal bisa menjelaskan iklan secara rinci dan pakai gambar. Selanjutnya untuk iklan media elektronik, kata kunci dibatasi detik atau durasi. Bahasa yang digunakan lugas atau sederhana, menggunakan bahasa tidak formal. Selanjutnya untuk persamaan kata kunci iklan media cetak dan iklan media elektronik, sama-sama menggunakan kata kunci yang bertujuan menarik konsumen. Nah, itu jawabannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bawahnya. Tuliskan pula contoh-contoh kata kunci iklan elektronik yang kamu ketahui, misalnya hemat, wangi, tahan lama, dan sebagainya. Nah, ini jawabannya silahkan bisa kalian tulis. Iklan 1, makanan sehat dan bergizi penting untuk kesehatan otak anak. Kata kuncinya, makanan sehat dan bergizi. Iklan kedua, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kata kuncinya yaitu jantung, sayur, dan buah segar. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke bagian ayo renungkan. Selama seminggu ini banyak aktivitas pembelajaran yang telah kamu lakukan. Buatlah tabel yang terdiri atas 2 kolom. Tuliskan hal-hal yang menarik dalam seminggu pada kolom pertama dan hal-hal yang kurang menarik pada kolom kedua. Tuliskan idemu untuk membuat hal-hal yang kurang menarik menjadi lebih menarik. Nah, untuk jawabannya silahkan bisa kalian jawab seperti ini. Hal-hal yang menarik.
yaitu ciri-ciri bahasa iklan elektronik, properti tari, kata kunci dari paparan iklan elektronik, kata kunci pada iklan layanan masyarakat, keanekaragaman adat istiadat. Hal-hal yang kurang menarik, macam-macam gangguan pada organ pencernaan, aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya, membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar, mengidentifikasikan penyebab gangguan pada organ pencernaan, gerak tari, daerah yang menggunakan properti. Supaya hal-hal yang kurang menarik menjadi menarik adalah dengan melakukan kegiatan pembelajaran sambil bermain atau game. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.